Senang ya, berbahagia ya. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah kita kalau kita bisa datang ke rumah Tuhan. Kita diberikan kesempatan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita juga diberikan kesempatan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita juga diberikan kesempatan mendengar kebenaran firman. Itu yang disenangi Tuhan. Biar pada pagi hari ini kita semua yang ada, mari lebih sungguh-sungguh lagi berusaha, bukan mendekat, tetapi berusaha melekat dengan Tuhan. Karena hari-hari ini bukan hari-hari yang baik, tapi hari-hari yang tidak baik ya. Sekali lagi, karena hari-hari ini bukan hari-hari yang baik, tetapi hari-hari yang tidak baik. Iblis terus berusaha untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-10, pencuri datang untuk mencuri, apalagi untuk membinasakan, untuk menghancurkan kita semua. Tetapi Tuhan bilang, aku datang membawa kehidupan. Pegang itu, aku datang membawa kehidupan. Bukan hanya kehidupan saja, kelimpahan di dalam segala hidup kita. Untuk pencuri datang, kita pinggirkan. Ya, jangan mau. Karena apa? Kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di sini, pencuri, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini pencuri. Kita buang ini, jangan mau. Tetapi kita ambil ini, aku huruf besar, aku datang. Supaya apa? Mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Senang ya? Kelimpahan apa? Kelimpahan di dalam ekonomi kita. Tetapi ekonomi itu jauh dulu, sabar, dipinggirkan dulu. Kelimpahan di dalam hati kita. Penuh damai, penuh sukacita. Bahkan juga kelimpahan di dalam apa? Di dalam rumah tangga kita. Itu semua rukun baik. Itu juga berbicara tentang kelimpahan. Karena ada rukun di situ, ada damai. Kelimpahan apa lagi? Anak-anak kita dipakai sama Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kelimpahan apa lagi? Kita sehat walafiat. Ya. Maka itu mari kita yang datang pada pagi hari ini, kita ini adalah orang-orang pemenang. Orang-orang pemenang. Maka itu jangan kita mau kalah. Kita lawan terus karena iblis mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. Mungkin kalau kita dengar itu tidak enak di telinga. Tetapi inilah kita harus bunuh itu kuasa-kuasa kegelapan. Kita harus ambil Yesus yang ada. Aku datang membawa kita di dalam apa? Di dalam kehidupan. Membawa kita di dalam apa? Di dalam kelimpahan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya pagi hari ini kita bisa mendengar kebenaran firman dan kebenaran firman bisa menyejukkan hati kita agar supaya kita pulang, kita kuat, kita menghadapi masalah-masalah, persoalan ya di dalam kehidupan ini. Saya sebagai seorang gembala, kalau sudah tanggal akhir bulan, saya paling susah. Pak mungkin bertanya, kenapa kok Bapak susah? Yang paling saya susah, satu, saya memikirkan anak-anak saya. Mereka punya pergumulan. Baik kalau si orang pekerja, akhir bulan mereka terima salary. Senang, juga kami senang, anak-anak kita diberkati. Tapi yang paling susah, pengusaha-pengusaha. Mereka punya beban yang begitu banyak. Harus membayar gajian pegawai. Harus membayar bunga-bunga bank kalau kita pakai uang bank. Harus membayar pajak-pajak dan lain-lain segala semua. Itu berapa berat beban ini. Saya sebagai gembala, saya senantiasa jujur dari atas mimbar. Saya berdoa, saya tangis sama Tuhan. Dan beberapa saat ini berbulan-bulan sudah Tuhan bangunkan kepada saya jam 1. Saya harus duduk sampai jam 4 untuk berdoa. Berdoa untuk siapa? Untuk jemaat Tuhan.
untuk jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan masalah mereka. Dan biar pagi hari ini kita sama-sama kita mendengar apa yang Tuhan pesankan kepada saya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak kepada Bapak Ibu kita bukakan di dalam Roma 8. Roma 8 ayat ke-31. Roma 8 ayat 31, dan kita sama-sama nanti akan baca sampai dengan ayatnya yang ke-34 ya. 34. Tapi boleh kita baca semua satu perikop itu. Tetapi mungkin kita akan mengupas sampai beberapa ayat saja. Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Oke, semua sudah dapat ya? Baik Bapak Ibu, kita sama-sama membaca. Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan paling penting melakukan. Dia disebut anak-anak Allah. Dan saat ini kita baru membaca saja. Kita sudah mendengar, dan itu yang Tuhan minta kita harus melakukan. Dia disebut anak-anak Allah. Oke, semua keyakinan iman. Ya. Keyakinan iman. 31, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semua itu, dengar baik-baik. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ini di sini aja Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Baru satu ayat Tuhan sudah berikan kekuatan kepada kita. Saya akan membaca ulang lagi. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dia huruf besar itu adalah Tuhan. 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Sekali lagi, siapa yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? 34. Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi apa? Pembela bagi kita. Pembela bagi kita itu tolong digarisbawahi dan diimani. Bahkan juga dikatakan di dalam ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. 36. Seperti ada tertulis, karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai apa? Domba-domba sembelihan. 38 jemaat ayat 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa jemaat 1, 2, 3, 38. Sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, jemaat terus atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yes, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kalau kita betul-betul membaca dan kita merenungkan betapa indahnya, betapa baiknya, betapa kasihnya Yesus kepada kita ini. Sekali lagi, kalau pagi hari ini kita sudah sama-sama membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan, kita boleh merenungkan baik-baik betapa baiknya, betapa indahnya, betapa kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Karena Dia senantiasa mengatakan,
aku adalah pembela bagi kamu. Bukan manusia yang membela kamu, aku yang membela. Aku anak Bapa di surga yang penuh dengan keberkatan. Aku siap datang ke dalam dunia. Untuk apa? Membela kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena yang membela kepada kita itu adalah Tuhan. Yang membela kepada kita bukan manusia. Maka itu Tuhan bilang, andalkan Tuhan. Harapkan Tuhan. Dia adalah penolong. Dia itu adalah penuh kasih. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dulu ke dalam, kita perlu tahu cerita ini. Kita tahu yang menuliskan ini adalah Rasul Paulus. Dulu dia Saulus, dan saat ini dia sudah bertobat, dia menjadi Paulus. Dan kita tahu sebelum dia bertobat dia adalah Saulus. Dia itu adalah orang yang jahat sekali. Tapi Tuhan sanggup untuk merubah orang yang jahat ini menjadi orang yang benar. Mungkin kita bertanya, dan saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini sudah tahu jahat apa Pak? Coba bayangkan, orang yang datang percaya kepada Tuhan Yesus, dia marah. Dan dia berusaha menangkap, dia membunuh, atau dia tangkap, dia masukkan di dalam penjara. Mungkin kita bertanya, siapakah Saulus itu? Saulus itu orang fasik, orang pintar, dan punya kuasa, punya otoritas. Dan di situ kita melihat orang yang kalau punya kuasa, itu gampang saja dia melakukan apa saja yang dia mau. Dan bayangkan dia sebelum dia pergi ke Damsyik untuk ke Yerusalem mau menangkap orang-orang itu, dia ketemu dulu kepada siapa? Tokoh-tokoh agama yang besar. Siapa? Gamaliel. Dia minta surat sakti. Dan dia juga menjadi muridnya Gamaliel. Minta surat sakti untuk pergi. Berarti dia ini orang-orang kuat. Sampai di Damsyik dia tangkap begitu saja orangnya. Tetapi kita melihat siapa pembelanya? Pembelanya adalah Tuhan Yesus. Mau menangkap kepada siapa? Kepada pengikut-pengikut Kristus. Seperti kita ini. Pengikut-pengikut Kristus. Ada orang yang mau menangkap kepada kita. Ada orang yang mau membinasakan kepada kita. Tapi Tuhan itu adalah pembela bagi kita. Kita tidak perlu takut. Dan kita melihat pada waktu dia sampai di Damsyik. Apa ceritanya? Dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia datang dengan berkuda. Pengawal-pengawal yang begitu luar biasa dari belakang. Tapi Yesus seorang diri hanya datang menampakkan diri kepada dia. Dia ada di atas kuda. Di dalam Kisah Para Rasul 9, dia ada di atas kuda. Dan kemuliaan Tuhan, cahaya kemuliaan itu memancarkan kepada dia. Kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, dia jatuh. Dan saat itu dia tanya kepada Yesus, siapakah engkau? Siapakah engkau? Dia tanya kepada Yesus. Tuhan Yesus katakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Loh, saya aniaya apa? Mungkin dia berkata begitu. Tapi Tuhan bilang, itu anak-anakku. Itu murid-muridku. Pengikutku. Engkau kan mau datang ke sini, mau aniaya mereka kan? Engkau mau membunuh mereka kan? Engkau mau memenjarakan mereka kan? Karena engkau hebat kan? Engkau kuat kan? Ya. Loh, saya menganiaya orang pengikut Yesus. Saya tidak pernah menganiaya engkau. Tapi Tuhan katakan, engkau menganiaya mereka. Engkau sudah sama menganiaya aku. Jadi urusan engkau bukan dengan murid-murid ini. Urusan engkau dengan saya.
Maka itu kita ini jemaat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Kita tidak perlu takut, jalan saja. Ada penghalang-penghalang, penghulu-penghulu udara yang menghalang-halang kepada kita. Tapi jangan sampai kita mau terbawa. Kita harus keluar. Karena iblis itu senantiasa menghalang kepada kita, menghalang kepada kita. Mana iblis? Itu penghulu udara. Mohon maaf. Pagi-pagi tadi, saya bangun pagi, Tuhan taruh di dalam hati saya. Memberi tumpangan itu adalah kasih. Memberi tumpangan itu berbuat untuk Tuhan. Saya coba kontak dengan satu jemaat. Saya katakan, Tiffany, nanti tolong kasih tahu Papa. Ya, nanti kalau bisa liwat sekali, bisa ambil kepada ibu kekasih kita, Ibu Meliana. Bukan kita nomor satu kan dia, tidak. Karena itu saya mendapatkan suara itu, suruh. Tapi saya berpikir, Tuhan, Ibu Meliana ini dah mau bikin orang repot. Dah mau bikin orang susah, harus jemput. Dia bilang saya punya kaki, bisa jalan. Saya bisa memakai ini. Tetapi Tuhan suruh. Kita mau bagaimana? Tuhan suruh, kita mau melakukan apa tidak? Yang namanya seorang gembala, dia perhatikan jemaat betul-betul. Dan saat itu saya katakan, Tiff, tolong, Yesus, mampir sedikit ya. Karena saya tahu ada ayat. Coba kita melihat. Di dalam, tolong dikeluarkan. Ya. Di dalam Roma 12 ayat 13. Roma 12 ayat 13 tolong dikeluarkan. Roma 12 ayat 13. Ya. Coba lihat. Semua kita harus jalankan dengan firman Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk apa? Selalu apa? Memberi apa? Tumpangan. Apalagi memberikan tumpangan kepada orang ke gereja. Itu Pak Daniel paling hafal. Ya, di mana ayatnya? Kalau kita memberikan orang tumpangan ke gereja, ya, kita sudah memberikan tumpangan kepada seperti malaikat. Apa di mana ayatnya? Berapa? Ibrani 13 ayat 2. Coba kita melihat. Ibrani 13 ayatnya kedua. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah apa? Menjamu malaikat-malaikat. Nah ini kita perlu tahu dulu tentang tumpangan. Jangan kamu lupa. Ya, memberikan tumpangan. Saya pernah teringat saudara David. Dia berkatakan kepada saya, "Kok ini mobil sementara saya tidak pakai." Ya. Ini mobil sementara saya tidak pakai. Tapi kalau saya tidak pakai, boleh diberikan kepada Pak Daniel untuk apa? Memberi tumpangan kepada jemaat-jemaat bawah. Sekali lagi, kok ini mobil saya tidak pakai. Sementara saya belum pakai, bisa dipakai dulu untuk apa? Memberikan tumpangan. Kasih Pak Daniel kendaraan ini supaya apa? Memberikan tumpangan. Nah kenapa tahu? Memberikan tumpangan dikatakan ketahuilah kita telah menjamu siapa? Malaikat-malaikat. Jadi tadi pagi saya bilang, ya memang. Kenapa dia berkatakan, Pak, saya sungkan, saya tidak mau merepotkan. Tapi kan saya bilang, ini Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh. Ya sudahlah Pak, kasihan biar mereka langsung mesti putar. Ya sudah. Biasanya ibu kekasih ini, ya oke, nurut. Tapi saat itu Tuhan izinkan, jangan, dia bilang. Oke, baik.
saya katakan kepada saudara Andre, kirim Grab. Karena namanya gaptek, dah bisa untuk mencari Grab dan lain-lain. Kirim Grab. Andre sudah minta itu Grab 5:30. Dan kita lihat, 1 jam itu Grabnya tidak datang. Saya telepon. Bukan saya memperhatikan, tetapi Tuhan taruh. Saya telepon terus, saya telepon. Ya sudah Pak, ini sudah terlambat. Biar sudah saya dah datang gereja, biar sudah dah datang gereja. Tapi saya terus berusaha. Karena saya tahu, di dalam firman Tuhan dikatakan, di dalam Roma 12 ayat 37, kita harus menjadi pemenang. Coba kita melihat. Kita harus menjadi pemenang. Roma 12 ayat 37. Ya, coba tolong dikeluar agak cepat sedikit. Ya, Roma 12 ayatnya yang ke-37. Bisa dapat? Ya, Roma 12 ayat 37. Agak macet di sana atau agak cepat sedikit? Ya. Roma 12, oke. Sudah bisa keluar mungkin ya. Roma 12. Oh iya, sorry. Hah? Ya, sorry. Sebab kita ini tadi baru saya dapat ayatnya, ya. Tapi tidak apa-apa. Roma 12, ya. Ayatnya, ya, sorry, mohon maaf. Ya, Roma 8 ayat 37. Ya, Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada apa? Orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita harus menang. Jadi saya melihat harus berusaha. Dan pada waktu itu Grabnya tidak muncul. Dia sudah mengatakan, Pak, jangan maafan. Saya sampai minta anak-anak muda, karena saya ini juga gaptek tidak bisa. Saya minta anak kaum muda, dan dia katakan, jangan Pak, anak-anak sedang ibadah Pak, jangan diganggu. Wow, itu saya sungkan. Tetapi karena ini kita melakukan untuk Tuhan, membawa orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Itu luar biasa. Tapi saya percaya, pada waktu itu, tiba-tiba diurus Grabnya. Baru mau urus, dia katakan, Pak ini sudah datang. Hati saya. Tapi masih berdua, iblis masih mengganggu kepada saya. Iblis mengatakan, tidak datang. Ya, tapi saya berdoa terus. Ternyata pas waktunya datang, kita berkemenangan. Memenangkan semua anak-anak Tuhan itu bawah. Karena apa? Kita datang kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku datang untuk memberikan apa? Kehidupan. Dan saat ini kita diberikan kehidupan. Kita diberikan kelimpahan. Untuk apa? Menghadapi hidup yang ada di depan ini. Kita hidup, kita semangat sehingga persoalan, masalah datang. Kita kuat dan kita tahu. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa melawannya? Saya berharap firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk kita. Saya senang sekali kalau pagi hari ini semua anak-anak datang. Dan bukan saya senang, tetapi Bapa di surga, dia lihat, dia senang. Aduh, anak-anakku datang. Ya, anak-anakku mau sungguh-sungguh. Karena apa? Kita mendapatkan kehidupan. Bukan hanya kehidupan saja, tetapi kelimpahan. Kelimpahan dalam segala hal. Ibu kekasih kita, ibu mamanya Ivon. Dengan susah payah, Ivon berusaha untuk membawa mamanya dari Sangir Talaut pulang ke Surabaya. Kemarin waktu saya selesai olahraga atau selesai renang, saya pulang dengan anak saya Andre, tiba-tiba saya lihat Andre lagi telepon. Kenapa Andre? Ada apa? Papa, mamanya Ivon sudah berangkat, tapi dari Sangir Talaut sekarang mau naik pesawat, ya. Tapi di situ PCR-nya belum menyatakan oke apa tidak. Gimana ini? Dia berusaha. Sebab kalau belum dinyatakan oke, ini negatif, dia tidak bisa naik.
sudah beli tiket dan lain-lain. Tapi terus berusaha. Dan ternyata ibu kekasih ini bisa naik dan sampai di Surabaya. Tadi saya katakan, Bu, selamat datang. Tuhan memberkati. Oleh-oleh apa, Bu, untuk saya? Beres, Pak. Apa? Sebab ikan dari Sangirta Laut itu enak-enak. Tapi saya bilang bukan itu. Saya bilang, bagaimana? Apa yang kau bawa? Dia bilang, bawa hati, senang. Kita senang seorang anak telah membawa kepada ibunya pulang dari sana. Dan sekarang dia bersama-sama dengan anaknya. Jadi saya juga berdoa, cucunya, mantunya, kasihilah kepada mama mertua. Karena Tuhan mengajarkan kita penuh dengan kasih. Ya, bukan papa, bukan suami, anak tidak, cucu tidak mengasihi. Saya tahu, tetapi kita ingatkan lagi supaya lebih mengasihi lagi. Sebab kita mengasihi orang tua adalah mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita belajar tadi tentang Rasul Paulus. Dan kita melihat Rasul Paulus pada waktu itu sudah mempunyai perubahan yang begitu luar biasa. Dia berubah karena siapa? Karena Tuhan. Dia berubah karena siapa? Karena Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Dan kita melihat dia menuliskan. Dari Matius perjanjian baru sampai Wahyu, kurang lebih 3/4 bagian daripada firman Tuhan itu. Tuhan memberikan dia wangsit, Tuhan memberikan dia pahwayuan, Tuhan memberikan dia kepercayaan untuk menuliskan ini. Memberikan kekuatan. Kepada siapa? Yang saat ini kita belajar, kepada jemaat di Roma. Kepada jemaat di Roma. Dan dia katakan di sini, keyakinan iman. Ayat 31, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Dia memberikan kekuatan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Dan kita tahu, saya merenung-renungkan, kenapa ya? Kok dia berkata kepada jemaat di Roma? Kita tahu Roma itu kota besar. Roma itu penuh kaya, negaranya kaya. Orang-orang itu semua hidup luar biasa, penuh kelimpahan berkat jasmani. Tetapi rohaninya tidak bagus. Sehingga di situ ada beberapa orang-orang yang ada di Roma pada waktu itu. Mereka menerima Tuhan Yesus. Ada yang punya pergumulan, persoalan, masalah. Ya. Sehingga Rasul Paulus berkata, jangan kamu takut, jangan kamu gelisah. Dan kita tahu Roma itu, saya pernah diizinkan sama Tuhan beberapa saat yang lalu. Saya pulang dari Israel, saya sudah pernah cerita Bapak Ibu, tetapi saya ulangi sedikit lagi. Saya pulang dari Israel. Dan pada waktu saya pulang dari Israel, perjalanan kami turun ke Yordan. Dari Yordan kami terbang ke Belanda. Dari Belanda kami diizinkan masuk ke Roma. Kami diizin melihat di situ tempat Vatikan. Kami masuk di tempatnya ke dalam, lihat begitu luar biasa besarnya. Dan kami diizinkan putar daerah Roma sana. Ada Belgia, ada Italia dan lain-lain. Itu kemurahan Tuhan. Dan saat itu selesai, saya sudah tidak pergi lagi. Dan saya sudah melayani Tuhan. Dan saat itu saya pergi pada waktu itu dengan tidak punya uang. Tetapi Tuhan bawakan kepada saya untuk pergi ke sana. Dan kita melihat pada waktu itu di Roma yang begitu besar. Dan kita tahu KTT G20 diadakan di Italia. Presiden Amerika Serikat turun dari Amerika pergi ke Roma. Dia turun dulu di sana. Dia mampir ketemu dengan Vatikan. Presiden Jokowi pergi, dia harus lewat ke Roma. Dia tahu dia masuk ke Vatikan apa tidak. Saya tidak ikuti. Tapi saya tahu dekat sebelahnya itu Italia. Dan ada G30. Ya. Di situ kumpul semua. Kita harus bersyukur presiden kita menjadi pembicara. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jemaat-jemaat yang ada di Roma, mereka ini adalah orang-orang intelektualnya tinggi. Orang yang menerima Tuhan pakai akal, segalanya semua.
Tetapi dia katakan Rasul Paulus kepada jemaat, kepada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, yang membimbing mereka, kamu jangan takut, aku di pihak engkau. Karena memang susah Bapak Ibu, kalau kita berbicara dengan orang-orang yang berduit, ya kita berbicara orang yang intelektualnya tinggi, mereka hanya memakai ini. Mereka hanya berpikir, dah masuk akal, dah masuk akal. Masa Tuhan bilang 1 tambah 1 sama dengan 1? Kan 1 tambah 1 kan 2, ini handphone, ini bodoh. Masa orang bilang kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, balas dengan kebaikan, ini kan bodoh. Jahat ya dibalas dengan jahat, jangan dibalas dengan baik. Tetapi kenapa Tuhan ajarkan begini? Tapi Tuhan minta hamba-hamba Tuhan pada waktu itu mengajarkan kepada mereka. Tentu pasti banyak tantangan, rintangan yang dihadapi. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Jangan takut. Kemarin saya baru ketemu dengan seseorang. Pada waktu itu saya bertemu dengan dia. Orang berduit. Ya kan gayanya kan berduit. Dia katakan dia kerja kontainer. Dia kerja pabrik pintu dan lain-lain segala semua. Ya pokoknya hebatlah berbicara. Dan dia juga anak Tuhan. Pada waktu itu berbicara, dia mulai memojokkan hamba-hamba Tuhan. Ini jemaat loh. Mulai memojokkan hamba-hamba Tuhan. Semua di mana hamba Tuhan, wah, memojokkan. Bahwa seolah-olah dia ini yang punya duit. Dia yang supply. Dan dia mengatakan, aku pernah pergi ke daerah NTT. Loh, NTT mana kamu pergi? Dia bilang, pernah pergi daerah saya. Tapi dia kan tidak tahu saya itu di daerah Sumba ini. Saya pernah ke sana, dia bilang, kami membangun ini, kami membangun ini. Saya diam. Tapi berbicaranya saya lihat ini, wah sudah kok di atas. Saya hanya diam. Gimana ini? Disepelekan semua umat-umat pilihan Allah. Tapi saya tanya sebenarnya, kok mohon maaf. Saya udah ketemu dia beberapa kali. Kok minta maaf. Kok sekarang umur berapa? Namanya kok siapa? Namanya saya si A. Oh ya. Kok umur berapa sekarang? Umur 55. Oh ya, 55 ya. Masih muda, saya bilang. Saya ini sudah umur 62. Oh sudah 62. Karena dia tahu saya sih orang hamba Tuhan. Oh 62, oh ya. Dan saya tolong tanya kok. Kok kerja tahun berapa kok? Saya kerja tahun 91. Tak pegang sama saya. Oh 91 kau kerja? Iya. Kerja apa kok? Dulu saya ikut orang. Oh ikut orang, tak pegang 2. Sudah ngomong, dia tanya sama saya, kau jadi hamba Tuhan sudah berapa lama? Saya jadi hamba Tuhan sudah 23 tahun. Sebelumnya sebagai apa? Saya bilang, saya tahun 76, masih SMA, belum lulus, saya sudah jadi pengusaha. Saya sudah lakukan, urus kapal, beli kapal, bangun kapal. Dari tahun 76 saya jalan terus, saya sudah main hasil bumi, saya sudah ini. Dan saya berkata kepada dia, tahun 81, 82 saya bilang, saya ceritakan kepada dia, saya main hasil bumi, sekian banyak saya rugi, dia diam. Saya ceritakan semua, dia kaget. Dan akhirnya berbicara, orang yang terdekat, yang dikatakan orang topnya Surabaya, yang anak muda katanya, yang punya mobil, wong, ya gitu. Itu dia berpikir. Saya bilang, kok tolong maaf kok ya. Itu anak saya bilang. Kadang anak-anak saya membanggakan, wah apa bahasa ini secret ke atau apa namanya? Apa? Tolong agak cepat sedikit apa? Kalau apa ya sudah apa keras. Geriserit ke atau apa? Saya bilang, kalau anak-anak saya sudah mulai membanggakan, hei jangan kau banggakan itu, saya bilang. Itu dulu, ya, waktu mamanya cerai dengan papanya, papa yang ambil bawa keluar anak ini. Dipukul di apa? Saya yang bawa keluar sama dia. Dia punya nenek dulu itu bukan orang ini. Dia punya nenek itu adalah orang susah. Tapi dia ditolong dengan namanya anaknya satu. Waktu pulang dari Australia,
Karena mamanya punya hutang dengan saya. Dan anak itu waktu pulang dari Australia, periksa buku, oh mamanya punya utang dengan namanya Herman. Dia datang ke kantor saya. Dia berbicara dengan satu kerendahan hati. Pak Herman, mohon maaf. Ya, saya melihat buku, mama ini punya utang dengan Pak Herman sudah sekian lama tidak dibayar. Kenapa? Tolong berikan saya kesempatan. Saya anaknya baru bekerja. Mau kerja, kau dukung saya ya, kau dukung saya. Dan di situ saya injili dia. Mereka terima Tuhan Yesus. Dan saat itu keluarganya semua dipulihkan. Pindah dari rumah yang sudah mau disita bang. Kapal-kapalnya sudah mau disita semua. Kami menangkan, kami bawa kepada dia. Dan saat ini sekarang dia bisa pindah di gedongan, orang bilang orang besar. Tapi saya bilang itu, loh Pak Hermannya yang saya mau berbicara ini. Pak Hermannya, iya saya bilang. Jadi melihat orang itu semua mereka entengkan. Betul kau punya rumah ada kolam renang dan lain-lain. Emang saya pikirin? Tidak. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti begitu. Maka itu Rasul Paulus berkatakan kepada hamba-hamba Tuhan. Engkau akan melayani orang-orang yang di Roma. Jangan kau takut. Dengan kasih kau layani mereka. Perhatikan mereka. Karena saat ini mereka sedang dibutakan matanya dengan harta dunia yang fana. Selamatkan mereka. Sehingga kita melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus. Mungkin hamba-hamba Tuhan mengatakan, Pak, tidak bisa Pak. Lihat hadapi orang ini Pak. Waduh, luar biasa. Mereka begitu angkuh dan lain-lain. Tapi Tuhan bilang, sudah. Kalau aku di pihak engkau, siapa yang melawan? Sudah, jangan takut. Kita belajar tentang Raja Daud. Kita potong sedikit. Mazmur 86 ayatnya ke-14. Mazmur 86 ayat 14 tolong dikeluarkan. Yang dikatakan sini, ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak memperdulikan engkau. Ini doa daripada Raja Daud. Kita tahu kan Raja Daud itu umat pilihan Tuhan. Dia punya pergumulan, dia punya masalah yang begitu banyak. Dikatakan masalah dia itu seperti rambut itu banyaknya. Pergumulan dia begitu banyak. Dia punya prajurit itu kuat. Bunuh orang ini, bunuh. Tapi tidak, dia datang kepada Bapa. Bapa tolong. Orang-orang ini engkau melihat Bapa. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak memperduli engkau. Maka itu si orang hamba Tuhan. Kalau dia sudah punya masalah, ya, kalau dia sudah duduk di bawah kaki Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Saya percaya, apalagi dia umat pilihan Tuhan. Kita juga anak-anak Tuhan yang ada. Apapun kita punya pergumulan, apapun kita punya masalah. Ada orang yang mau menyerang kita, ada orang yang mau menyusahkan kita dan lain-lain. Ini kan dunia jahat. Saya ajakkan kepada Bapak Ibu, ayo datang kepada kaki Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. 23 tahun saya melayani Tuhan. Pergumulan saya begitu banyak. Tantangan begitu banyak. Pernah satu kali waktu saya memimpin di Perak Timur 88. Pada waktu itu serangan yang begitu luar biasa. Waktu itu bukan saya sebagai seorang gembala. Saya sebagai hanya menyiapkan tempat. Saya hanya menyiapkan dana. Tapi pada waktu si ibu gembala. Tapi di situ kita melihat Tuhan izinkan. Begitu banyak serang di situ. Apa yang terjadi? Mereka satu grup semua serang. Pecahkan pekerjaan Tuhan itu. Dan waktu itu hilang semua.
Waktu hilang saya hanya berpikir begini, Tuhan kan sudah hilang kan, gak apa-apa sudah. Saya kan bukan hamba Tuhan, kan cuma kan kantor saya dipakai, ya sudah tak tutup Tuhan, kan sudah selesai. Ya, ngapain saya harus repot? Saya tutup. Tapi Tuhan katakan kepada saya tidak. Aku mau pakai engkau. Aku mau pakai engkau. Ya, tetap buka. Loh, saya ini dah ngerti apa-apa Tuhan. Dah ngerti apa-apa. Mungkin David kalau ingat dulu, dia tahu. Saya dah ngerti apa-apa. Apa yang terjadi. Mereka pergi semua. Tuhan mulai suruh saya yang berdiri. Loh, nol betul suruh berdiri. Dan pada waktu saya berdiri di situ, Tuhan kirim dah tahu orang dari mana yang datang. Sampai nyanyi, lompat-lompat menarin. Saya bingung kok ada orang yang datang seperti banyak begini. Digantikan dari semua yang pergi. Karena mereka berpikir itu hancur. Tapi tidak. Tuhan bilang kalau aku sudah memilih engkau, siapa yang menggugat? Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita yang sudah dipilih sama Tuhan. Ya, jangan takut. Mari. Saya ajakkan kepada Bapak Ibu, kita buka kembali di dalam firman Tuhan. Roma 8. Dikatakan di dalam ayat ke-31 bagian B. Ya, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya, Bapa di surga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk menebus dosa-dosa kita. Ya. Semua apa kita ini biji matanya Tuhan, kita ini umat pilihan Tuhan. Masa dia biarkan? Dan dikatakan di dalam firman Tuhan kita melihat di sini, ya. Bahkan bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi kita yang menerima kasih karunia daripada Tuhan, itu gift, itu pemberian. Kita yang bisa datang kepada Tuhan pagi hari ini, itu adalah gift, itu adalah kasih karunia. Maka itu Rasul Paulus katakan, hai teman-teman sekerja Allah, kasih karunia yang sudah kamu terima, jangan kita sia-siakan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan juga di dalam ayat 33, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Nah ini ayat coba kita pelan-pelan kita kupaskan. Ya. Sekali lagi, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kita ini umat pilihan Tuhan. Apa yang dikatakan Petrus? 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Coba kita lihat. Kita ini semua umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan. Kita melihat. Tetapi apa? Kamu bangsa yang terpilih. Kita ini adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu ini adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita yang sudah tahu mendapatkan mujizat-mujizat, pertolongan-pertolongan Tuhan, melihat kuasa Allah. Kita bisa menyaksikan, memberitakan kabar-kabar baik tentang Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Dari kegelapan itu kita dipanggil keluar. Ya, kita melihat kepada apa? Terang yang ajaib. Coba kita melihat. Satu kita berpikir dulu.
Apakah kita ini umat pilihan Tuhan apa tidak? Kita ini umat pilihan Tuhan. Kalau kita bukan pilihan Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Matius 22 ayat 14, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Kita dipilih sama Tuhan. Seperti contoh saya berbicara saja kepada saya. Ya, Tuhan memilih saya. Tuhan tarik saya dari kegelapan, membawa kepada terang. Tapi kan dia pilih dulu sama saya. Saya mau apa tidak? Ya. Dia sudah pilih sama saya. Dia tarik dari kegelapan. Dulu kalau kita belum ketemu Yesus, ya, kita ada di dalam kegelapan. Kalau kita belum terima Yesus, hidup kita ini tidak karuan-karuan. Hidup kita ini tidak benar. Tapi karena kita ini hidup di dalam Tuhan, sudah ada dalam Tuhan, dibawa kepada kita di dalam satu terang. Mohon maaf, saya pinjam. Dan ini adalah satu kebanggaan. Saya pinjam dan ini adalah satu kebanggaan. Saya berkata kepada seseorang, kamu ini dulu kalau pagi-pagi kan Zoom. Zoom ini kita melihat anak-anak muda, ya, mereka begitu luar biasa. Jam 5 pagi yang sedang bobo, sedang enak-enakan. Mereka sebelum mereka sudah hadir, anak-anak muda. Noni-noni, nona-nona, ya, mbak-mbak, dan juga anak-anak muda yang ganteng-ganteng. Ya, mereka sebelumnya ibadah jam 5 mereka sudah ada. Berarti ini kan punya satu perubahan. Saya tanya kepada mereka, kamu bagaimana? Ini contoh saja dulu, kamu bagaimana? Dulu kamu bagaimana? Oh, dia bilang kalau dulu kita bangun kalau tidak kuliah atau tidak sekolah, kita bangun jam 9, jam 10. Ya. Apalagi kalau seumpama papa tidak ada. Kan kebanyakan anak-anak itu kan takut sama papa. Ya, takut sama papa, papanya agak kereng-kereng sedikit. Anak saya juga begitu, bukan takut, tapi sudah mereka hargai. Ya, apalagi papa, kalau tidak ada. Kebanyakan kan mama itu kan pasti bela. Saya punya anak, Kesia. Kalau sudah habis doa pagi, dia sudah bantu mamanya masak segala semua. Mungkin sama mamanya ngomong, Kes, wes pergi tidur sudah di sana. Ya, pergi tidur. Tapi kalau si umpama papa sudah datang, dia langsung lari. Kes, papa wes datang, Kes, wes bangunin. Kalau sudah mobil datang, kicu goyo. Kes, papa wes datang, wes bangunin, cepatan. Nanti kamu diamui. Kenapa? Kan papa bilang pagi-pagi itu rezeki. Ya, mana ada kita punya anak-anak kita suruh tidur sampai jam 10, 9, 10, 11, 12. Mau jadi apa? Ada orang seperti itu. Tidak dididik, bangun pagi jam 10. Habis itu urus kutek sama urus yang lain-lain sampai jam 12. Mandi jam 2 jam, jam 2. Habis itu baru mulai urusan kerja. Menikah ditempak langsung sama mama mertuanya, sama papa mertuanya. Tapi di situ kita melihat, saya tanya kepada mereka, kamu ini bagaimana? Dia katakan, dia bilang kalau dulu kita tidur. Waktu papa sudah pergi. Tapi pada waktu papa datang, mama lari kasih tahu, cepatan, papa wes datang, nanti diamui cepatan. Cicu tertawa. Lari mereka, masuk papa datang, lari, takut. Kemana? Pasti ke kamar mandi. Duduk di kamar mandi, bukan mandi, terus tidur lagi di kamar mandi. Coba bayangkan. Ambune di kamar mandi, baik orang itu kalau si umpama dia mohon maaf dia duduk di kloset, dia habis selesai dia ada siram, kalau tidak siram. Tapi kita bayangkan pindah di kamar mandi, bobo lagi. Itu kan dulu. Ya, saking orang tuanya dah tahu. Tapi kita melihat di sini, sekarang dari kegelapan itu namanya kegelapan. Sekarang dari kegelapan Tuhan bawa kepada mereka di dalam terang. Saya tanya, kalau sekarang bagaimana kamu? Ya sudah, pagi-pagi Tuhan sudah suruh kasih bangun. Bangun, tidak perlu dibel lagi. Hey, tidak perlu dibel lagi.
Dulu ibu kekasih kita, Ibu Meliana, saya pasti bel. Ya, karena saya harus bimbing. Tapi sekarang sudah, dia dengan sendiri. Chào sang hao, Jingtian Lipai Re, ayo. Chào sang hao. Tapi kalau saya untuk Zoom pagi-pagi, saya hanya bel. Tapi sekarang saya dapat bel dengan sendiri. Bukan dia bangun sore, bangun siang, tidak, pagi juga. Tapi kita melihat apa yang terjadi. Sekarang dia bilang sudah berubah. Bangun, selesai ibadah. Habis selesai ibadah, apa? Tidur lagi? Tidak, dia bilang. Kerjakan sudah apa yang menjadi bagian saya. Ya, urus ini, urus ini, urus ini. Kalau ada pembantu, ya pembantu yang ngepel semua. Kalau tidak, ya kita yang ngepel segala semua. Hati saya itu terharu. Dan saya menangis. Tuhan, terima kasih. Anak-anak kita ini berubah. Tuhan, terima kasih. Anak-anak kita punya satu perubahan. Mungkin kalau dulu di dalam keduniawian kita hidup seperti itu. Tapi pada waktu sekarang kita sudah berubah. Kalau dulu dikasih baju yang kurang bagus sedikit sama orang tua, dah mau. Apa ini baju murahan? Sorry yo, kita ini biasanya branded. Loh. Dulu kalau mungkin dikasih sepatu yang kurang baik sedikit, belinya di Peraban, dah mau. Harus minta yang branded. Dulu kalau mungkin dikasih kendaraan untuk pergi kuliah, minta semua kendaraan yang bagus, yang mewah dan lain-lain. Karena berpikir siapakah saya ini? Sorry ya. Saya punya pemikiran dulu seperti itu. Tapi karena kita sudah dikeluarkan dari kegelapan ini, bawa ke dalam terang. Kita sekarang dikasih apapun, kita syukuri. Kita dikasih apapun. Mau naik sepeda, oke. Bapak Ibu, saya mau kasih sepeda kepada seorang ibu. Dia butuh sepeda. Ada Bapak Ibu yang punya sepeda. Tapi untuk ibu-ibu loh ya, itu kasih juga. Ini mumpung saya ingat di mimbar. Dan saya berjanji kepada dia. Kemarin saya berbicara, ya Pak, saya lagi menunggu ada orang yang mau kasih sama saya uang. Mau beli sepeda. Berapa uang yang mau dikasih? 150.000. 150.000 tuku sepeda. Jalan itu rantainya putus, jeblok jatuh. Ya masih diperbaiki lagi, susah ya. Tapi saya katakan tidak. Kau tunggu. Ayo jemaat, siapa yang punya sepeda untuk khusus ibu-ibu. Kalau bicara jangan sepeda, saya mau kasih Pak Fernandes punya. Saya pikir dah elok. Kayak SBY ngomong kan, dah elok. Siapa yang punya sepeda di sini? Nanti ngomong sama saya ya. Tapi sepeda yang bagus, jangan sepeda yang belakang sudah ular hijau putar gini, jangan. Yang sudah gini, yang bagus ya. Kalau ada Bapak Ibu yang diberkati, Pak, tidak usah Pak, aku tak tuku Pak. Ya, saya beli Pak, baru Pak, ada apa-apa. Sampai mau beli, aduh. Ini bukan ulos begini, saya senang, saya punya anak-anak. Beli sepeda, nanti kasih tahu sama saya beli. Tapi untuk perempuan, ibu-ibu kurang lebih sudah umur 60, dia mau naik sepeda, pergi pasar. Dan kita melihat ada perubahan. Kasih mobil apa saja mereka pakai, mereka mau. Ya, tidak menuntut harus mobil yang makan bistik punya mobil belap. Harus mobil yang ekspor impor punya. Mereka katakan, Pak ini impor Pak. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Anak-anak saya, mereka punya perubahan yang begitu luar biasa. Ya kalau Tuhan kasih yang baik, kenapa tidak? Tapi kalau memang keadaan Tuhan izinkan macam begitu, kenapa kita harus malu? Kenapa kita harus malu? Bapak Ibu, tapi kita melihat ada perbedaan orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dengan tidak. Beda.
Orang yang tidak sungguh-sungguh kan dia hanya melihat wah ke atas. Saya ini nomor satu, saya harus bertobat. Saya masih jadi hamba Tuhan. Saya masih melihat mobil mewah terus. Kepingin saya mau beli Alphard. Tapi waktu Tuhan izinkan pandemi, saya udah malas urus mobil. Malas semua. Wes dak kepingin. Dulu sebelumnya belum bertobat, kepingin mau beli Alphard, kepingin mau beli Lexus, kepingin. Karena satu, mungkin enak. Kedua, dilihati orang. Tapi ini tidak. Saya tidak pernah bawa mobil sekarang. Saya hanya nonot. Mobil saya dulu sering masuk bengkel, servis dan lain-lain. Semua harus enak. Sekarang saya tidak pernah peduli. Karena apa? Tuhan sudah kasih hati saya yang bertobat. Bukan Bapak Ibu beli mobil bagus saya larang, tidak. Saya senang kalau Bapak Ibu bisa bagus. Saya senang kalau Bapak Ibu bisa maju. Saya senang. Siapa orang tua tidak lihat anak maju? Senang. Tapi kita melihat, keluarkan dari kegelapan ini. Pada boleh itu, dah boleh itu. Boleh. Boleh. Tapi yang Tuhan minta kepada kita ada satu perubahan. Ya, kita jadi orang yang rendah hati, Tuhan akan tinggikan. Saya berbicara kepada beberapa anak-anak. Mereka bisa begini, saya kasih gini. Hebat kamu. Nangis saya. Nangis saya. Hebat kamu. Kamu bisa seperti ini cara berpikir. Hebat kamu. Sebab kadang kita tidak sadar. Saya bersyukur dengan adanya pandemi. Tuhan rubah semua pikiran saya. Karena apa? Saya rencana mau beli mobil Alphard. Saya mau berencana beli Lexus. Pernah saya panggil sama Andre. Ayo kita coba. Kita coba ini Lexus. Dan pada waktu itu, Pak ini Lexus ini cucunya Pak Harto punya. Lulu Tobing, lihat nomornya, namanya Lulu Tobing. Bagus ini mobil. Waktu itu saya mau tutup sudah. Apa yang tidak bisa kita? Ya, meskipun kita tidak punya uang, tapi kita punya iman. Apa yang tidak bisa? Saya senantiasa tanya kepada anak-anak, kalau Papa mau, bisa enggak kira-kira? Ya pasti bisa. Ya, tetapi Bapak Ibu, apa yang saya mau sehingga saya bertobat? Sekarang saya sudah tidak melihat lagi. Tapi Bapak Ibu, kalian bisa senang, senanglah. Kalian diberkati, berkatilah, pakai. Tetapi marilah kita tetap ke bawah. Tuhan, kami punya karena Engkau. Tuhan, kami punya karena Engkau. Tuhan, kami punya karena Engkau. Kami punya karena Engkau. Bukan karena siapa-siapa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan dia katakan di sini ayat 33, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kita ini tadi 1 Petrus 2 ayat 9, umat pilihan Allah, imamat rajani, jangan takut, tidak ada satupun bisa menggugat kita. Apalagi setan-setan yang mau menggugat kepada kita, tidak bisa. Kita ini adalah orang yang lebih berkemenangan, kita lebih berkemenangan. Jangan takut. Kita ini pilihan Tuhan. Kita ingat, saya tidak baca lagi, tapi saya tahu kita semua mengerti. Saya hanya menceritakan tentang siapa? Tentang Daud. Daud ini, kita buka dulu ayat. Di dalam 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Kita cerita tokoh ini yang luar biasa. Ya, 1 Samuel 16 ayat pertama. Saya coba membaca. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja Israel? Ya, isilah tabung tandukmu dan minyak dan pergilah aku mengutuskan engkau kepada Isai, orang-orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja baginya. Sampai di situ dulu. Pada waktu itu bangsa Israel itu dipimpin oleh Saul.
Saul itu gagah, perkasa, pintar, kedudukannya hebat. Tapi kita melihat pada waktu dia memimpin bangsa Israel ini, Saul ini tidak taat. Disuruh jangan engkau mempersembahkan karena ini bukan tugasmu. Ini adalah suku Lewi. Ini adalah hamba Tuhan yang aku percayakan, yaitu Samuel. Engkau jangan. Tapi karena orang ini sudah diangkat jadi atas, dia bilang, ya saya sudah tunggu tahu Samuel yang harus mempersembahkan. Tetapi kita tunggu-tunggu Samuel ini kok tidak datang. Daripada dia tidak datang, ya saya juga kan bisa. Saya kan raja. Tapi Tuhan bilang, meskipun engkau raja, tetapi bukan engkau. Ada suku Lewi, hamba Tuhan ini yang namanya Samuel. Tapi dia bilang, wes, tidak usah sampai pusing, tetap jalankan. Jalan dia. Tuhan marah. Ini menceritakan apa? Tidak taat, tidak dengar-dengaran. Ya, maunya sendiri, karena dia punya kuasa. Dan kita lihat saat itu Tuhan pecat dia. Kalau Tuhan sudah pecat, tidak ada satupun yang bisa. Tuhan sudah membuka, tidak ada satupun yang menutup. Pecatlah dia. Pecat pada waktu itu kita melihat apa yang terjadi. Bangsa Israel ini tidak ada yang memimpin. Semua teriak, gimana caranya? Mesti ada pemimpin dong. Di satu organisasi, di satu gereja, di dalam rumah tangga, di dalam perusahaan pasti ada pemimpin-pemimpinnya. Ya, yang dipakai. Dan pada waktu itu tidak ada pemimpin. Tuhan bisik kepada Samuel. Samuel, kamu pergi ke Bethlehem. Di sana ada Isai. Itu dia punya anak, ada di antaranya yang saya pilih. Ayo kau pergi ke sana, panggil. Samuel takut. Samuel bilang, jangan Tuhan. Kau suruh sama saya ke sana. Juga Samuel hamba Tuhan ini juga kadang masih berbantah-bantah. Ya. Jangan Tuhan kau suruh sama saya ke sana nanti. Kalau saya pergi ke sana nanti Saul tahu gimana aku bisa dibunuh loh. Karena kalau saya pergi Isai di Bethlehem supaya anaknya yang kau pilih gantikan Saul. Saul bisa membunuh saya. Tuhan kasih sudah Samuel. Kita melakukan semua yang harus pakai hikmat. Kau bilang saja kan kita mau adakan pesta ke sana. Ya kan? Kan tidak salah. Saul tidak mungkin marah. Maka itu perlu hikmat. Ya, perlu hikmat. Ayo pergi ke sana. Jangan kau langsung terang-terangan, "Oi, mana Isai?" Ya. Tuhan sudah ngomong mau menggantikan anakmu. Siapa yang ada yang Tuhan pilih? Gantikan Saul itu yang bongol gini-gini, dibunuh kamu. Tapi kan dia pergi ke sana. Ayo bilang saja. Mau adakan pesta dan lain-lain, kan tidak ada salahnya. Kan kau datang bisik kepada Isai. Sai, mana anak-anakmu? Loh kenapa? Ayo kita makan. Ayo kita makan-makan. Panggil sudah anak-anakmu. Datanglah sudah. Isai panggil anak-anaknya. Isai punya anak kan 8. Ya kan? Panggil. Pertama pada waktu itu panggil, tapi kan Samuel kan tahu mau gantikan daripada Saul ini. Raja yang bongol, raja yang keras kepala, raja yang tidak bisa dibicarakan, raja yang tidak taat sehingga Tuhan pecat dia. Ganti. Ya. Tapi pada waktu itu keluarlah. Isai mulai kasih keluar. Keluar. Wih, Samuel bilang, ini ya luar biasa. Ini ya luar biasa nih. Tinggi badannya, muka kayak wong londo, hidungnya tinggi, jalannya, keperkasaannya luar biasa. Nah ini, kalau jadi raja kan enak. Kalau menjadi pemimpin, dia sudah pakai jas jalan, gini segala semua. Ini Tuhan bilang Hemuel, ya Hemuel bukan Samuel Alfred Alec loh, ya tidak. Kalau Alec itu Fleck, Samuel Alec. Kalau Alfred, Safred. Dua-duanya anaknya Pak Alec sana. Tak rubah nama semua. Jadi kalau papanya dengar marah lagi, anak saya kasih. Tapi kan bagus Samuel Alec, ya. Tapi kita melihat di sini apa yang terjadi. Jangan kau pilih ini, kau lihat ini. Aku lihat ini bukan lihat luarnya. Jangan. Ini enggak.
Kalau bahasa Hokkien lang, biasa Ibu Meliana ngomong bepok. Coba ngomong bepok. Ya. Coba ngomong bepok. Tidak boleh. Satu. Kedua lagi, datang lagi. Gagah. Abinadab. Syamah keluar lagi. Wah. Gagah ini. Wah ini. Tapi Samuel sudah tahu. Samuel diberikan hikmat sama Tuhan. Oh enggak. Yang ketiga lagi datang. Lihat gagah-gagah anaknya Samuel, anaknya Nabi Isa ini gagah-gagah semua, tinggi-tinggi perawakannya. Kalau kita baca, tolak semua. 8 anaknya, 1 ada di hutan. Yang 7 ini dikeluarkan semua, ditolak semua. Dia mengatakan apa? Samuel, saya Tuhan. Yang saya lihat bukan gagahnya. Saya Tuhan, yang saya lihat apa? Hatinya. Sekali lagi, Samuel, saya lihat bukan gagahnya. Saya melihat hatinya. Ngerti? Tuhan tahu, dia dari surga itu dia tidak melihat depannya, luarnya. Tapi yang dia lihat itu apa? Hatinya. Coba ditanya lagi. 7, habis Isai, habis, tidak ada lagi. Coba ingat-ingat. Oh ingat, berarti ini Daud yang tidak dihargai. Masih ada anak saya, dia ada di hutan atau dia sedang di padang, sedang apa? Mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Bayangkan orang yang benar-benar tidak dihargai oleh manusia, tidak dihargai oleh bapaknya, tetapi Tuhan hargai dia. Karena apa? Karena hatinya. Karena hatinya. Ini yang aku mau, Tuhan bilang. Ayo pergi panggil dia. Pergi panggil dia. Dan kita melihat di dalam 1 Samuel 16 ayat ke-13. Apa dikatakan? Ayo pergi panggil dia. Panggil Samuel. Tuhan katakan, dia katakan begini kepada Samuel. Ya, Samuel, sebentar. Dikatakan gini, Samuel sudah datang. Dan Tuhan katakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengahnya. Saudara-saudaranya sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tuhan bilang kalau dia tidak datang, aku tidak akan memulai. Mungkin ada pesta pada waktu itu, aku tidak mau. Datanglah Daud, kemerah-merahan, bau padang. Bau yang tidak enak, seperti Alfred baru pulang dari bau-bau. Tapi bau-bau bukan bau badannya. Waktu dia datang saya coba, oh enggak, tetap wangi. Berarti itu cuma hanya kota bau-bau. Ya. Tapi kita melihat di situ, Tuhan bilang kalau dia tidak datang, saya tidak memulai pesta ini. Datanglah dia. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah, paras eloknya. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saya baca ulang ya. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia, datang jemput. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah Samuel, urapilah dia sebab inilah dia. Apa arti urapi? Tuhan menyertai. Ya. Diurapi seluruh tubuhnya. Sampai ujung kakinya. Diurapi semua. Tuhan menyertai. Kita ingat pada waktu Tuhan Yesus mati, hari ketiga dia bangkit, ayat 20 dan 21. Pergilah, jadikan bangsa ini. Baptis mereka atau ajarkan mereka. Dan kamu tahu aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kata menyertai. Tuhan menyertai dia. Dan kita melihat Daud ini disertai Tuhan.
Peperangan-peperangan apa yang ada di dalam Daud ini semua berkemenangan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu ini kan umat pilihan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dipercayakan Tuhan. Bapak Ibu dipilih Tuhan. Untuk menjadi apa? Menjadi pengikut Tuhan. Karena Bapak Ibu Tuhan tahu hati daripada Bapak Ibu. Maka itu ada juga satu firman Tuhan Matius 22 ayat 14. Tuhan katakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kita ini umat pilihan Tuhan. Saya baca sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Tetapi kita ini kan umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan, kita jaga. Kita disertai Tuhan. Jangan kita takut, jangan kita bingung. Saya merenung-renungkan ya, iya ya. Tuhan itu sanggup melakukan apa saja. Hidup saya yang saya mau berbicara. Dari keluarga, kami 8 keluarga. 4 laki, 4 perempuan. 4 laki, 4 perempuan. Dari semuanya yang dipilih itu siapa? Saya. Bukan saya mengatakan saudara saya yang 7 itu hatinya tidak baik. Tetapi Tuhan tahu. Saya ini mau dirubah sama Tuhan. Bukan saudara-saudara saya tidak mau dirubah. Ya ada juga yang tidak mau dirubah. Ya, karena mereka masih di dalam dunia, kedagingannya masih kuat. Tetapi Tuhan mau merubah saya. Dia pilih sama saya. Dia angkat dari lumpur-lumpur ini yang kotor. Dia bawa keluar sama saya. Dia tahu hati saya. Herman, aku pilih engkau sebagai apa? Seperti Daud sebagai gembala. Saya pilih sebagai engkau sebagai gembala. Saya tahu. Engkau dipilih, saya tahu hatimu. Saya kan tidak tahu gimana. Tapi pada waktu itu, sebelum saya jadi gembala atau saya sudah diangkat jadi gembala, saya kan diizinkan Tuhan. Izinkan apa? Proses demi proses. Proses demi proses. Hidup dalam kekurangan. Hidup dalam ketekanan, intimidasi dan lain-lain. Saya harus menghadapi orang-orang yang ada di depan. Dan saya harus betul-betul mengalah. Tuhan bilang jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Balas dengan kebaikan. Tapi saya merasakan iya ya. Kalau saya tidak kuat. Hati saya tidak kuat. Saya udah melompat. Saya udah melompat. Dulu saya pernah rasakan saya miskin setengah mati. Biasa naik mobil, semua Tuhan izinkan bisa. Pada waktu pertama kali saya jadi gembala, ya, saya dalam menghadapi susah, saya tidak kuat. Dan saya ambil keputusan, ya sudahlah, tempat ini Tuhan sudah kasih. Dah gampang loh. Tuhan pilih kepada saya dan Tuhan kasih tempat ini. Dan kasih tempat ini tidak ada dasar untuk bisa saya mengambil alih. Tidak ada dasar untuk saya bisa menyelesaikan dana itu yang dibutuhkan. Ini di sini ada ibu gembalanya. Ibu Julius Hetaria. Bu, selamat Bu ya, yang rajin terus Bu ya. Amin. Nanti sebentar ibu pulang. Ibu jangan pulang, ibu ke belakang dulu. Ada seseorang yang mau melakukan untuk ibu punya cucu. Nanti ibu boleh ketemu dengan Catherine di situ. Ya. Saya pada waktu itu, saya pergi. Dia katakan kepada saya untuk ambil gereja ini. Pak, gereja kami tidak jual. Tetapi kami keluar juga pasti kami butuh uang namanya hidup di dunia. Berapa yang saya harus keluarkan dana, saya bilang. Dia katakan sekian M. Wah, saya bilang Tuhan, aku udah punya. Tapi saya singkat cerita, sebelum saya pergi ke sana, dia lari orang itu, sembunyi di dalam got. Dia lari itu, sembunyi di dalam got dan tidak mau ketemu saya. Itu ibu kekasih sana, Yesus Non, tanya itu dia. Itu saksi hidup semua masih ada sekarang. Ya.
Dia pergi tarik ini orang keluar dari dalam got dan ketemu saya. Betul Susnonya? Tapi di situ dia katakan, ya sudah, saya kasih tangan. Sekian ratus juta kalau kamu mau. Loh, saya tidak punya uang. Tapi karena dipilih Tuhan, Tuhan siapkan. Dan saya memberikan roh Tuhan memberikan saya roh keperkasaan. Tuhan memberikan roh keberanian. Sekian ratus juta, kapan bayar? Lusa, dia bilang. Lo mati kan. Saya pulang di rumah, saya ngomong kepada istri saya sudah ambil alih ini. Dia bilang, kau lihat ini, namanya istri kan masih hidup dalam daging. Besok kita makan ini, uang ini hanya 5.000. Kau kasih keluar lusa uang ratusan juta, itu dari mana? Tetapi karena kita umat pilihan Tuhan, ya Tuhan siap. Lusa pagi itu uang kontan itu ada. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Karena kita ini umat pilihan Tuhan. Tuhan lakukan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Di dalam pelayanan banyak sekali tantangan-tantangan. Saya dimaki, saya dihujat, saya dianiaya, saya diapa. Bahkan saya diludah. Sampai orang itu yang ludah saya. Sekarang sudah wa inna lillahi rajiun. Ya. Maka itu saya bilang di sini. Tapi di situ saya tetap kuat. Karena saya tahu. Tuhan tahu hati saya. Padahal dulu sebelumnya. Saya ini jangan diganggu. Saya ini jangan diganggu. Dulu sebelum bertobat. Saya jangan diganggu. Coba nanti tolong waktu pulang tanya sama David. Bisik sama dia. Apa betul itu dia ngomong. Karena dia dalam sama saya sekian lama. Jangan diganggu. Pernah ada orang yang ganggu sama saya, tak kejar sama saya. Tapi waktu itu Tuhan sudah lupa. Itu dari lumpur dosa Tuhan sudah bawa. Dan disitulah Tuhan bawa. Dan saya sampai saat ini saya masih tahan. Saya masih kuat. Bahkan kasih masih ada terus. Saya pada waktu itu saya mendengar itu ibu ngomong. Pak, aku nanti ada dapat dari saya punya ponaan. Ya, dia kalau sudah terima gaji dia mau beli sepeda kasih sama saya. Sepeda berapa uang? 150.000 sepeda Oppo, Bu. Saya pikirin ibu sudah tua, dia naik sepeda, rantainya copot, bannya copot, jumplung jatuh. Aduh, saya bilang tolong. Jangan kau lakukan ini dulu. Jangan kau lakukan ini dulu. Saya lagi berdoa. Kalau ada Bapak Ibu yang saya berbicara, terketuk hati. Ya, kasih. Mungkin kalau ada di rumah sepeda yang masih bagus. Jangan sepeda yang sudah goyang-goyang belakang kasih. Jangan. Di sini Pak Fernandes punya namanya ular hijau masih ada di pinggir bisa tak kasih. Jangan. Tapi kalau kita ada berkat, kenapa? Kasihkan. 1 juta, 2 juta tidak ada apa-apa. Kasihkan. Itu menolong orang lemah. Kita buat untuk Tuhan. Itu berarti masih punya kasih. Saya mendengar ibu kekasih ini. Pada waktu dia kemarin minggu ada di gereja. Di belakang. Pak, cucu saya sakit, Pak. Sampai malam saya pikir terus. Aduh, dia sakit. Dia sakit. Itu saya tahu karena kasih ada di dalam ini. Sehingga saya melakukan itu. Maka saya bilang, ibu sebentar pulang. Jangan pulang cepat. Ke belakang ketemu Catherine. Ya. Ada pesanan dari Pak Herman. Karena ada orang yang Tuhan pakaikan. Titipkan uang kepada dia. Untuk memberikan kepada cucunya. Karena memberikan orang yang lemah itu adalah mengutangi Tuhan. Siapa kita ini bisa mengutangi Tuhan? Memberikan tumpangan orang naik saja di atas mobil kita. Tuhan bilang supaya kamu tahu ya. Itu malaikat yang kau buat. Maka itu kalau Ibu Meliana. Dia bukan tidak punya mobil. Dia bukan, tapi kan dia kan sendiri jalan. Ya. Kalau saya bilang, Bu, Tuhan suruh antar sama Ibu. Ya. Ngerti, saya tahu orang Chinese totok itu, ya
Tidak mau. Wow, jangan, saya tidak mau. Tapi ini Tuhan bilang memberikan tumpangan. Doa malam saya bilang kepada Alek, tolong itu toh Bapak Toga Sirait, Ibu Ripa, muati mereka orang-orang tua. Mereka bukan tidak punya mobil. Ibu Ripa punya mobil angkatan laut, siapa yang berani? Kalau sudah jalan, teng. Ya. Bapak Toga Sirait punya mobil, tapi mereka sudah tua. Coba kita bayangkan, dia harus pulang dari gereja sampai ke ikan sepat. Dia jalan dengan tongkat begini. Dia bilang, tidak apa-apa Pak, aku harus latih, badan saya jangan saya manjakan. Betul, ngerti. Horas ngerti. Tetapi kalau anak-anak kita mau memberikan tumpangan, kan dia menyenangkan hati Tuhan. Masa Bapak Ibu kok tidak kepingin anak-anak kita itu diberkati? Anak-anak kita mau melakukan, ya sudah, saya terima. Biasanya Bapak Budi Setio Putro kirim Michael. Kalau tidak Pak Budi sendiri yang antarin orang tua pula. Itu memberikan tumpangan. Maka itu kita mengerti ini firman Tuhan. Karena Tuhan katakan Markus 12 ayat 24. Umatku binasa karena tidak mengerti isi Alkitab. Kita harus mengerti. Jadi tolong. Kita ajarkan kita punya anak-anak. Mereka lakukan itu mereka tidak rugi. Karena mereka membawa orang ke rumah Tuhan. Jangan berpikir, aduh kasihan mereka. Mereka keluar uang tol, kasihan mereka keluar bensin. Tidak. Kalau kita mau melakukan itu sama saja kita memberkati mereka. Kalau kita orang dunia, kita berpikir, saya sungkan, saya tidak mau merepotkan orang. Betul itu. Betul itu. IPAI persen, 100%. Tapi di dalam Tuhan ajarannya seperti ini. Coba bayangkan, orang jahat, kita harus hulu dengan balas dengan kebaikan. Ya. Orang menganiaya kamu segala semua, kamu harus lakukan yang baik. Kan tidak mungkin, itu kan ajaran Tuhan. Kalau ajaran setan, ada maju, kurang ajar, dak lawan. Itu kan setan. Gigi lawan gigi. Pedang lawan pedang. Tapi kalau kita anak Tuhan lain. Coba kita lihat. Di dalam Roma. Dikeluarkan Roma 14 ayat ke-14. Roma 12 ayat 14. Roma 12 ayat 14. Coba kita baca. Ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Dan berkatilah dan jangan mengutuki. Dikatakan di sini. Ayat ke-15, bersukacitalah dengan orang-orang bersukacita. Dan menangislah dengan orang-orang menangis. Itu latihan untuk mengasihi. Hendaklah kamu sehati sepikir hidup bersama-sama. Di dalam memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada apa? Perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu sendiri. 17 kita melihat. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik kepada siapa? Kepada semua orang. Terutama kepada siapa? Sesama seiman. Sesama seiman. Sesama seiman. Sesama seiman. Kalau kita sudah lakukan itu, urusan kita nanti kan Tuhan yang urus. Urusan Tuhan itu kan urus. Mohon maaf saya korek lagi. Saya tahu di sini kita ada beberapa pengusaha yang banyak kerjaan. Saya hanya ngomong, kalian banyak kerjaan. Kamu lihat ini anak-anak kita. Ada yang kita bisa tolong. Kita kasih mereka kerjaan. Ya, kasihkan mereka kerjaan. Kasihkan mereka kerjaan. Ya. Wah gini. Sudahlah saya bilang. Kalau tidak benar saya tidak mungkin tanpau. Sekali lagi. Kasih mereka kerjaan. Dalam keadaan sekarang yang susah ini. Kasih mereka kerjaan. Saya tidak mungkin saya berani tanpau. Tanpau itu menjamin. Ya.
Tapi kalau anak-anak kita kerja yang tidak benar dan lain-lain segala semua, ya sudah, kita tidak usah inilah. Memang kau punya pihaknya, nasibmu seperti itu, kerjaanmu tidak benar. Tapi kalau kita punya anak-anak kerja yang baik, mereka jujur dan lain-lain, mereka butuh kerja. Bukan apa, sekarang orang sudah biasa kerja, baru tidak kerja itu, otaknya itu sudah ada enak. Biasa kerja, suruh tidak kerja. Tetapi kita ini menolong, kita kasih kerjaan. Kita kasih kerjaan. Kita percaya. Jangan kita pikir kanyang danda. Kita sesama seiman, sesama segereja. Tidak mungkin mereka bawa macam-macam. Malu. Betul apa tidak? Mereka berbuat salah. Itu semua mereka di dalam itu. Apalagi kita jemaat ini kan jemaat keluarga. Malu dah mungkin. Mereka itu hanya butuh supaya bisa kerja. Sekarang kita mau kerja apa? Ya, supaya bisa kerja, supaya otak ini bisa main. Otak ini bisa main. Sebab kita kalau biasa kerja tidak kerja. Maka saya bilang kalau ada kerja tolong. Tolong saya bilang. Berikan mereka kelonggaran dan lain-lain. Mau untung berapa juga. Tapi saya percaya kalau kita bisa lakukan seperti itu. Kita bisa menolong seperti itu. Kita juga kan punya masalah. Pasti Tuhan juga buka jalan. Tuhan kan dari surga, kita di bumi. Dia lihat kan. Aduh saya punya anak ya. Luar biasa ya. Dia perhatikan sesama ya. Dia perhatikan. Tuhan tinggal bilang, malaikat sini. Kau lihat dia. Dia kan jadi penolong-penolong orang. Dia jadi bendaharanya Tuhan. Terus kirim berkat. Kirim berkat. Kirim berkat. Kirim berkat. Tuhan kalau mau kirim berkat itu udah susah. Udah susah. Maka itu Bapak Ibu, ini kebenaran firman Tuhan. Saya sebagai gembala di sini, saya tidak berbicara kepada umat di luar. Mereka punya gembala masing-masing, tetapi yang ada di sini satu sama lain tolong menolong. Kita menolong mereka, memberikan kerjaan. Mereka juga melakukan kerjaan yang baik sama-sama. Tapi kalau kurang enak di hati tidak enak, kita panggil, ini kerjaan kamu begini ya, ini ya sudah berubah. Kalau seumpama memang tidak bisa, memang Bapak Ibu tidak semua orang itu baik. Tetapi sedikit tidak mesti ada juga yang baik kan. 2 juta orang bangsa Israel kan masih ada Kaleb dan Yosua. Kan ada yang baik kan. Betul apa tidak? Murid Tuhan Yesus 12 kan tidak semua jadi Yudas. Kan masih ada 11 yang baik juga kan. Yang lebih baik lagi kan ada. Petrus, Yohanes, Yakobus. Itu kan juga baik. Maka itu Bapak Ibu, ayo kita di dalam Tuhan satu sama lain berikan kasih, ya, lakukan semua, berikan kasih. Pagi hari 2 hari yang lalu, saya dari jam setengah 1 malam, saya berlutut sama Tuhan berdoa. Tuhan taruh di dalam hati saya. Lihat ini anak-anakmu, kau berdoa. Pada waktu tengah malam berdoa hening semua. Tuhan taruh di dalam hati saya. Waktu saya doakan semua jemaat, semua Tuhan tolong ada yang benar, jalankan yang benar. Kalau mungkin ada jalan yang sedikit yang salah, engkau tolong sadarkan Tuhan. Ya, tapi Tuhan kasih ingat sama saya. Kamu lihat itu anakmu satu. Wis lama loh. Dia tidak jarang dia ke gereja. Ya, kau harus pergi sama dia ke rumahnya. Kau berbicara kepada dia. Saya bilang Tuhan, kalau saya pergi ke rumahnya nanti merepotkan dia. Dia bikin sama saya lontong cap gome. Jangan Tuhan. Tuhan bilang penuh kasih. Bukan saya minta lontong cap gome loh. Tidak, kan ada tambah-tambah sedikit bumbu-bumbu. Tidak Tuhan. Tuhan bilang pergi. Saya bangun pagi, saya lihat firman Tuhan. Saya lihat ini ada firman Tuhan yang dikirimkan. Tuhan taruh di dalam hati saya. Kalau kau kirim ke grup jemaat Surya Kebenaran, mereka tidak baca. Saya kirim di pribadinya. Itu suara yang begitu halus. Kirim pribadinya. Pada waktu kirim pribadi sama dia, saya selesai doa pagi. Dia tulis, dia jawab di situ. Terima kasih banyak firman yang dikirim. Saya baca itu saya nangis.
Yang saya nangis ini bukan saya jadi manusia cengeng. Saya nangis ini saya melihat betapa Tuhan mengasihi dia. Tuhan kok mau pakai saya seperti ini. Saya jadi gembala tidak boleh ini. Saya harus punya kasih, saya harus rangkul sama mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya langsung ambil telepon, saya telepon dia. Waktu saya telepon sama dia, saya nangis. Saya nangis. Saya nangis. Dia juga model juga nangis. Bayangkan, ngomong sudah. Mulai menceritakan segala gimana. Ada kekhawatiran, ketakutan dan lain-lain. Tapi saya memberikan kekuatan kepada dia. Kau lihat yang lalu Tuhan sudah tolong. Secara manusia tidak mungkin. Tuhan sudah tolong, sudah jadi begini. Masa tinggal sedikit Tuhan tidak tolong? Kenapa kau takut? Karena iman engkau sudah mulai luntur. Rohmu yang ada di dalam yang menyala-nyala sudah luntur. Semua sudah luntur. Maka timbullah kekhawatiran, timbullah ketakutan dan lain-lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada waktu saya ngomong sama dia, panjang lebar dia juga mungkin nangis, saya juga nangis. Maka itu istri saya lihat, kok suami saya ini kok nangis dan lain-lain. Itu saya percaya karena kasih. Tapi pada waktu itu saya doa. Ayo kita berdoa, yuk. Yuk doa. Doa, saya nangis. Dan tiba-tiba Tuhan kasih ingat sama saya. Itu ada sesuatu yang ada di gereja. Maka itu saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memakai anak-anak saya yang ada. Kalian diberkati. Kalian kirim sembako, kirim apa. Itu berguna. Bukan untuk Bapak Gembala. Bapak Gembala tidak makan beras merah. Bapak Gembala tidak minum gula naik. Bapak Gembala tidak pakai yang lain-lain. Bapak Gembala hanya makan jagung bose yang dari timur Kupang sana. Dicampur dengan sambal itu saja. Sama sayur, sama ikan. Dan Tuhan taruh di dalam hati saya. Lakukan ini. Saya bilang, satu, terima kasih Tuhan. Kau baik. Kedua, Tuhan terima kasih kau berkati anak-anakmu. Mereka diberkati, mereka kirim ini barang-barang sembako datang. Masih ada. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya salurkan. Saya hanya sebagai apa? Penyambung tangan. Saya lakukan. Gimana saya bilang? Tapi pada waktu itu saya waktu kasih, Tuhan ingatkan kepada saya lagi, kau ingat orang tuanya. Itu suara Tuhan itu masuk. Kau ingat itu orang tuanya. Dan saya harus ambil keputusan. Ya. Ambil. Kasih. Plong. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita ini jadi anak Tuhan. Percaya kalau sudah dipilih sama Tuhan. Tuhan akan rubah di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga kita melihat. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dikatakan di dalam ayat 33 Roma 8. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Bapak Ibu jangan takut. Sekali katakan kepada kita semua. Jangan takut. Pukul dada kita dengan iman. Jangan takut. Siapa yang mau menggugat kita? Jangan. Kita ini umat pilihan Tuhan. Kita ini sudah dibenarkan. Menjadi anak-anak Tuhan. Biji matanya Tuhan. Siapa yang mau menggugat? Siapa yang menggugat? Tuhan bilang akulah pembela. Bapak Ibu ini dibela sama Tuhan. Aku ini pembela. Tuhan ini pembela. Tapi kalau ada yang macam begitu, jangan kita lawan sama dia. Kita kembali lagi. Tuhan pembela. Mereka yang lakukan seperti itu, mereka tidak tahu. Karena apa? Mereka lagi dikuasai dengan penghulu-penghulu udara. Mereka lagi dikuasai dengan kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga mereka dibuat seperti kayak gitu. Jangan. Kita harus jadi pemenang. Kita harus jadi pemenang. Mari Bapak Ibu. Kita satu sama lain saling mengasihi.
saling menyayangi. Bukan mengasihi kasih daging, tidak, tetapi kasih agape, kasih daripada Tuhan, memperhatikan semua. Saling menolong, saling melihat. Bahkan dikatakan juga di dalam ayatnya yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi apa? Pembela bagi kita. Kita ini kan umat pilihan Tuhan. Melani umat pilihan Tuhan. David umat pilihan Tuhan. Bapak Budiarto umat pilihan Tuhan. Semua cucu umat pilihan Tuhan. Udah gampang loh, Leoni umat pilihan Tuhan. Siapa lagi? Ani umat pilihan Tuhan. Dia dari seberang di bawah, umat pilihan Tuhan. Tuhan bilang, aku telah memilih dari perut ibumu, nanti engkau sudah besar, engkau akan ketemu yang nanti bawa kepada engkau kepada Tuhan. Ya sudah, sekarang kau pertahankan. Masih pun bagaimana, engkau ini adalah umat pilihan Tuhan. Siapa yang bisa menggugat kita? Ayo dengan iman. Yang penting kita umat pilihan Tuhan karena Tuhan tahu hati kita. Kita jaga hati kita, kita jaga hati kita. Jaga hati kita. Coba saya kasih ayat kepada Bapak Ibu. Mazmur 89. Mazmur 89. Kita imani. Ini dikatakan keyakinan iman. Ya. Mazmur 89 ayat 21. Dan besok lusa doa pagi kita akan masuk di ini. Mazmur 89 ayat 21. Semua sudah dapat? Ayo sayang. Aku pikir, kok Pak Herman sekarang khotbah kok pakai sayang-sayangan, mulai genit. Enggak, itu memang Tuhan taruh. Ada waktu keras, ada waktu lembek, ya semua kan untuk baik. Mazmur 89 ayat 21. Aku telah mendapatkan Daud hambaku, aku telah mengurapi dia dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang-orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Kita ini kan umat pilihan Tuhan. Siapa yang macam-macam sama kita? Kalau kita sudah dipilih Tuhan, kita ada di dalam jalannya Tuhan. Siapa? Menguasai laut. Ya, saya berpikir ini firman Tuhan dulu. Pada waktu saya bekerja, kami ada full gospel. Kami sedang duduk sama-sama ibadah. Tiba-tiba dari pengusaha yang ada, saya sudah lupa sudah. Ya, itu dia datang, dia tumpang tangan sama saya sambil dia bisik. Kalian dia dah kenal saya. Bapak dipilih Tuhan. Pilih Tuhan opong, kepala lagi pusing. Karena panggil sama saya punya cek, belum saya tutup semua, 11:30 ada kumpul. Ya pilih Tuhan opong, cek saya, sampai sekarang belum tutup kok. Gini-gini pilih Tuhan, lagi sumpek gini-gini. Soalnya kan waktu itu persekutuan full gospel. Dia datang, ya. Siapa itu dia punya nama, saya lupa ini. Ya. Tapi di situ Bapak dipilih Tuhan. Mazmur 89 ayat 21. Tuhan akan menyertai kau. Kau sudah diurapi Tuhan. Opo ngomong apa ini saya ngomong. Wong aku pusing. Sebentar ini pulang ini belum kejar uang kontan untuk store bank. Omong dipilih Tuhan, pilih Tuhan. Ya wes, dah apa-apa tadi. Tapi ini firman ini rema. Rema. Dan saya jalankan. Saya imani. Ya pulang ya pusing. Urus cek, urus tutup uang kontan. Lari kiri, lari kanan. Tanya David itu.
Kalau sudah uang kontan, Ciang kamu di mana? Saya di pelabuhan kok. Ciang kau lari dulu ke toko ini, Ciang ambil uang kontan. Kau langsung store ke belakang. Iya ya kok langsung lari. Dia tahu semua. Orang ini dengar-dengaran. Dia tahu. Kau lari dulu ya, pergi di toko ini di Pasar Atom, ambil uang kontan dulu. Store di bank kurang. Iya kok langsung lari. Pakai dia punya kijang biru, ngeng dengan HP pisang waktu itu. Itu HP pisang 4 juta beli itu. Dia pakai. Sampai sana ambil uang kontan, sampai situ dia ambil uang kontan, dia setor di bank pulang, dia taruh di meja, sigi sudah dia pergi lagi ke pelabuhan, capek. Dan sekarang kan dia berhasil. Saya berpikir, firman Tuhan ini mengatakan apa? Ayat 26, aku akan membuat tangannya menguasai laut. Oh berarti Tuhan ini pakai saya punya kapal banyak kan? Kapal ini kan banyak. Menguasai laut, kan kapal masa jalan di darat, kapal jalan di mana? Di laut kan, menguasai laut, dan tangan kanannya akan menguasai apa? Sungai-sungai. Saya berpikir, wah Tuhan, dah tahu dia pakai David. Kok udah selesai, kok jadi hamba Tuhan kok. Aku kan enggak kok, aku tak kerja lanjut kok ya, ini kerjaan, ya sudah. Kerja sudah kau. Ya sini, kau aja doakan kau. Ya kau aja sudah jadi hamba Tuhan ya. Engkau jadi pengusaha ya. Kau ganti susi ya. Ya kau aja doa. Irungmu saya pegang irung. Lihat di irungnya kayak jambu itu. Tak pegang irung. Berkat kau. Kau jadi berkat ya. Kau aja jadi hamba Tuhan. Kau yang atur ya segala semua. Ya kau, ya kau. Ya sekarang dia sudah mulai menguasai laut. Kapal tongkang ke sini, kapal tongkang ke sini, kapal ke sini. Loh, ini kan payung dari Bapak. Bapak sekarang begini. Ya sekarang dia jalan. Tuhan yang buat. Apakah dia yang hebat? No. Ya. Tapi Tuhan mulai pakai dia menguasai laut. Sekarang buat ini. Tongkang, jalan laut ke sini, jalan semua jalan kuasai laut. Ini karena firman. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pegang baik-baik, saya berpikir itu saya. Tapi Tuhan bilang tidak. Engkau hanya menguasai jemaat, bimbing mereka. Tapi urusan dunia dikatakan aku akan membuat tangannya menguasai laut. Sekali lagi, aku akan membuat engkau, tanganku akan menguasai laut. Dan tangan kanannya menguasai apa? Sungai-sungai. Masuk sungai Barito. Samarinda naik di atas itu pulau apa? Saya pernah ingat kapal saya di charter pada waktu itu. Sampai di atasnya Samarinda bawa LPG. Masuk sungai. Karena apa? Itu janji Tuhan. Janji Tuhan kepada bapaknya. Dan janji Tuhan juga kepada anak-anaknya. Tinggal bagaimana iman daripada Bapak Ibu. Bagaimana iman daripada Bapak Ibu. Janji Tuhan untuk bapaknya kepada Abraham. Ya, Ishak, Yakub, dan juga janji Tuhan untuk kita. Janji Tuhan untuk Rasul Paulus dan juga janji Tuhan untuk jemaat di Roma. Keyakinan iman, maka itu hari Jumat banyak atau sayang ada beberapa anak-anak tidak mendengar khotbah dari saudara Ketmo atau Catherine Monica. Ya. Khotbah dari dia. Saya melihat waktu dia khotbah, dia mulai siap. Sebelum khotbah rambutnya sudah mulai set. Saya bilang sama kakak saya dari daerah, coba kau lihat ini, dia sedang khotbah ini anak. Ya, dia khotbah, yes. Ya, saya diam. Kok anak ini kok bisa khotbah begini? Lama-lama dia lampaui kakaknya. Oh tapi tidak bisa, kakaknya bilang, saya kakak. Ya, tapi saya melihat susunan kata-kata segala semua.
Tapi saya percaya papanya pasti dengar. Saya percaya pasti mamanya dengar. Kan bangga. Saya tanya kepada beberapa sintua-sintua yang ada di sini, bagaimana kau dengar daripada khotbah anak ini? Dia dengan kakaknya, bagaimana? Ya, ada orang ngomong, si kakaknya masih lebih atas sedikit. Urapan-urapan mana? Urapan masih tinggi, kakaknya sedikit. Saya tanya kepada Pak Daniel, bukan kepada siapa. Ya. Kakaknya lebih tinggi, urapannya sedikit. Pengertian lebih tinggi. Tapi saya bilang, kejar terus kalau kita mau. Loh, kita bangga kan kalau kita punya anak-anak. Saya tanya kepada Pak Daniel gimana? Hari Minggu Pak Daniel lihat Kesia khotbah. Mulai meningkat Pak. Luar biasa. Kata-katanya dan lain-lain segala semua. Tapi kan perlu Bapak Ibu terus diproses, dioles terus. Diajarkan menguasai lapangan, menguasai mimbar. Kalau saya tidak bisa menguasai mimbar, saya tidak akan bisa berbicara. Saya akan kaku di atas gemetar mau ngomong apa. Tapi karena menguasai mimbar kita betul-betul Roh Kudus kuasai kita dan kita bisa menyampaikan. Suruh ulang lagi tidak bisa. Itu perlu latihan. Iya Pak. Kesia sudah mulai. Ya saya mesti. Karena apa? Mereka ini generasi penerus. Bagaimana saya bilang Devina? Kita mulai kasih minggu depan. Ya, dia mulai khotbah doa pagi. Ya ada apa? Mereka ini diberikan pengertian, dikasih firman Tuhan, mereka bisa menyampaikan. Ya pasti pertama, tapi kan tidak apa-apa. Kesia mohon maaf, sudah lulus. Tapi kan dari lulus itu untuk mendapatkan DKV, titelnya apa saya tidak tahu. Itu kan harus ada pergumulan. Dari 1, 2, itu pergumulan terus. Tetapi sekarang dia sudah lulus. Dan dia sudah lulus. Tuhan mulai percayakan. Karena jalan di dalam jalan Tuhan segala semua. Setiap hari. Ceret. Cetio. Ceret. Cetio. Ceret. Untuk prawedding. Teocit. Saya tanya, uang yang 1.700.000 turun dah? Belum Pak. Kok belum turun? Ya, yaitu dari perusahaan. Ceret. Tidak pergi dari pagi sampai malam. Hanya 2-3 jam. Ceret. Kenapa? Ada harga yang dibayar. Apakah kita enak langsung ceret begitu saja? Ada harga dari kecil. Umur 2-3 bulan sudah tidur di gereja. Terus hidupnya. Cuma saya bilang, ingat hari Minggu berapapun uang yang dibayar tidak boleh. Kalau ada ibadah. Berapapun uang dibayar, Papa bilang tolong jangan. Dahulukan Tuhan. Tapi sebentar habis selesai mungkin dia pergi. Mungkin jam 11 dia pergi, ceret. Jam 3 dia pulang. Habis pulang dia bawa, ceteo lagi. Nah kita melihat, kita bisa mendapatkan begitu bagaimana? Karena ada harga yang dibayar. Saya berharap anak-anak saya semua ini kan orang-orang yang diberkati. Orang yang diberkati, anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Tinggal sekarang kita pilih. Kita mau apa tidak. Saya sangat bangga anak-anak saya yang ada. Mereka dipakai sama Tuhan luar biasa. Ya, tinggal Devina lagi kita asap. Ayo. Habis itu siapa namanya anaknya Ani ini, siapa namanya ini. Nanti akan dipakai, dia jadi pembicara. Pak, ada mau jadi pendeta, mau jadi pengusaha. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak sekarang pengusaha mereka jadi hamba Tuhan juga. Mereka jadi berkat, mereka bagikan kebenaran.
Ibu Evi punya anak. Kita melihat Sabrina, luar biasa. Lain, kita melihat anaknya Talia, luar biasa lain. Kita lihat saudara Ime, wah, dukung. Saya tutup kesaksian. Kemarin saya berbicara lama dengan kakak daripada Ibu Retno. Namanya Ciplu. Kalau Pak Ibu Retno namanya Cupli. Kakaknya namanya Ciplu. Dia ngomong apa? Pak, luar biasa Pak. Anak saya ini Pak, Lindung. Dulu kalau ke gereja Pak, dah mau masuk Pak, sampai tak bawa sama saya masuk ke gereja. Ya, padahal saya ini yang sudah lari daripada Tuhan. Tapi saya bawa sama dia ke gereja di Perak sini. Saya masih ingat Kak Ivon, Kak Ria, Kak ini segala semua. Tapi sekarang Pak, dia sudah besar Pak. Lain Pak. Loh, lainnya gimana? Ibu kan punya cucu, ibu kan punya anak. Betul dia bilang. Lain Pak, langit dan bumi Pak, anaknya lain. Coba kalau dia bilang, kurang ajar itu anak. Oh, pasti saya panggil. Tapi dia bilang, lain Pak. Saya punya anak betul si ini. Saya punya cucu si ini. Dengan Lindung. Ojo gede kepala loh. Gak boleh. Lain Pak. Lain. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Maka Ibu Meliana bilang apa? Pak Herman gembleng, anak-anak Pak Herman luar biasa, luar biasa. Bukan Pak Hermannya, tetapi Tuhan Yesusnya, karena mereka mau lain. Beda. Baik sudah ya, selesai ya. Kalau mungkin ada kata-kata yang tidak enak, semua mohon maaf ya. Saya sangat mengasihi Bapak Ibu yang dikasihi. Semua jemaat Tuhan, saya